Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini. Hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dibacakan sekali lagi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, menerima kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melihat atau mengenali perbuatan Tuhan hanya dengan mata jasmani, sehingga tersembunyilah kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Begitulah dunia menerima kedatangan Yesus pada waktu itu. Oleh karena itu, untuk mengenal kasih dan kemurahan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang beriman kepada Tuhan. Marilah kita bersedia untuk membuka diri untuk menerima kebenaran Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan kekayaan kasih karunia-Nya itu. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan merupakan pemberian dari ketulusan hati Tuhan sendiri. Karena kita sering berbuat dosa, kita tidak layak memperoleh belas kasihan Tuhan. Rasul Paulus berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bandingkan Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut, yang disebutkan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Allah mengasihi umat manusia, menyerahkan putranya yang tunggal untuk mati bagi kita. Inilah anugerah Tuhan yang terbesar. Bandingkan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Paulus berkata bahwa Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena ia telah menelan kematian bagi semua orang. Kita telah menerima banyak berkat karena kebaikan hati Allah yang tidak selayaknya kita terima. Oleh karena itu, mereka yang telah menerima kasih karunia-Nya yang tak terbatas, hendaknya senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Allah lah yang memelihara kehidupan kita. Marilah kita memperlihatkan kasih dan belas kasihan kepada sesama manusia. Paulus berkata, masing-masing telah menerima karunia sesuai dengan ukuran kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia melayani, biarlah ia melayani. Jika karunia mengajar, biarlah ia mengajar. Siapa yang menunjukkan kemurahan, biarlah ia melakukan dengan sukacita. Bandingkan Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Saudaraku yang terkasih, karena
kebaikan hati Allah yang kita peroleh, kita memiliki tanggung jawab untuk mengerahkan diri sekuat tenaga dalam mengajarkan Alkitab kepada orang-orang lain, menguatkan rekan seiman, dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Semoga Tuhan menguatkan untuk dapat kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami bersedia untuk membuka hati untuk menerima kebaikan Tuhan dan kebenarannya, yaitu kasih karunia yang melimpah yang datang dari kepenuhan Yesus Kristus, bukan dari usaha manusia. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri kasih karunia ini, bahwa kasih karunia ini melimpah, tidak ada habis-habisnya, dan kiranya Tuhan selalu menuntun kami dalam menjalani kasih karunia dengan cara hidup baru yang penuh syukur, kesabaran, dan mengasihi sesama. Sadarkan kami Tuhan bahwa kasih karunia menyelamatkan dan membebaskan kami dari dosa serta menuntun hidup untuk tidak lagi mengikuti keinginan dunia ini. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk mampu meresponi kasih karunia dengan selalu bersyukur melalui doa dan rajin membaca Alkitab, terus melatih pertumbuhan iman kami dengan semakin takut akan Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, membagi kasih karunia kepada sesama dengan hidup lebih sabar, murah hati, pengertian, dan mudah mengampuni kesalahan orang lain, serta berbuat kasih kepada sesama dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, para penderita, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau sedang di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Berkati, lindungi, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil, dan apabila ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan yang Maha Kasih kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan berbelas kasih menyempurnakan kesembuhan mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Jika ada di antara mereka yang menderita karena berbagai tekanan masalah, seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, keluarga, dan lain-lain, kiranya Tuhan menolong dan menopang mereka supaya mereka dapat keluar dari masalah mereka masing-masing. Dan mereka yang mengalami duka dan bersedih, kiranya Tuhan menghibur mereka dan memberi kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga
mereka dapat mengucap syukur dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.